Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan di Gedung Serbaguna Muaro Jambi ini dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Haja Masna Busro. Dalam Musrenbang ini mengangkat tema pasca pandemi, disertai optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan serta pembangunan infrastruktur, wilayah dan tata kelola pemerintahan. Hadir juga dalam kegiatan Forkopimda Muaro Jambi, asisten dan staf ahli Bupati Muaro Jambi, Kepala OPD Lingkup Muaro Jambi, kelompok masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 ini dalam rangka membahas dan memantapkan RKPD tahun 2023 dengan mensinkronkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan rencana perangkat daerah yang telah disepakati untuk menghasilkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan ini juga dengan prinsip menampung aspirasi masyarakat, mengakomodir hasil evaluasi kerja pemerintah terkait target-target pembangunan yang belum tercapai dalam periode 2017-2022. Di 2023 nanti ada 4 prioritas utama pembangunan daerah, diantaranya 1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melatih keterampilan pada usia angkatan kerja. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan peningkatan produksi potensi unggulan daerah. Ketiga, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pembangunan wilayah kawasan pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, berorientasi, dan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas ASN dan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik. Untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut, tidak terlepas dari kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi Haja Masna Busro mengatakan, Musrenbang RKPD tahun 2023 ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Amanat Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya singkat saja. Hari ini adalah mengawali kegiatan pada hari ini
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan proses tahapan perencanaan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Muara Jambi 2023. Walaupun 2023 kami sudah tidak menjabat lagi karena bulan 5 tanggal 22 nanti di 2022 masa jabatan saya dengan Bapak Wabub kami telah berakhir. Akan tetapi harapan saya program-program strategi Kabupaten Muara Jambi tetap dilanjutkan. Itu harapan saya. Karena apa? Musrembang yang kita lakukan dari tingkat kecamatan sampai sekarang ke tingkat kabupaten tidak semua terakomodir. Terus terang banyak protes dari masyarakat. Datuk-datuk kades kadang banyak protes. Ibu Bupati, kami sudah musrenbang setiap tahun menyampaikan program-program yang ada di setiap kecamatan, di setiap desa yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Kenapa tidak ada tidak terrealisasi penuh? Itu juga saya sampaikan karena penganggaran kita, keterbatasan anggaran kita. Akan tetapi program-program yang ada tetap berkelanjutan setiap tahunnya. Akan kita lakukan peningkatan, mana-mana yang belum akan kita selesaikan dengan tahapan-tahapan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, Kepala Bapeda, terima kasih banyak. Saya ucapkan makasih kepada seluruh OPD, seluruh camat dan kades yang telah mensupport, mendukung program-program kita yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Dan saya sekalian di sini pamit karena ini musrenbang terakhir kami dengan Bapak Wabub. Saya pamit, semoga apa yang dilakukan yang belum tercapai insya Allah 2023 akan dilanjutkan oleh PJ nanti. Nah itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada media yang sangat luar biasa kadang mengikuti dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kadang ada juga informasi yang mungkin agak sesekali hiburan, ada juga informasi yang yang memberikan informasi yang luar biasa kepada masyarakat yang tidak mengetahui program-program apa aja yang ada, yang kita rencanakan di Kabupaten Muara Jambi dan kita jalani. Juga saya terima kasih kepada ada Pak Asisten 2, Asisten 3, staf ahli. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Alhamdulillah semua tidak akan terlaksana dengan baik program-program yang ada kalau tidak kita kompak. Kalau tidak kita kompak dan sejalan. Tapi dengan OPD dari Pak Sekda, dari OPD juga DPR, alhamdulillah saya sampaikan terima kasih, sangat mendukung sekali Pak Ketua DPR dan anggota-anggota DPR yang lainnya. Memang adalah kadang kalau hearing itu ya adalah terkadang yang mungkin tidak kesepahaman, akan tetapi pada endingnya lancar dan sangat luar biasa. Pada intinya apapun perbedaan kita sepakat untuk membangun bersama Kabupaten Muara Jambi kita ini tercinta. Itu tekad kita. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf mungkin selama 5 tahun kami menjabat, saya dengan Pak Wabub ada kurangnya, tidak semua apa yang masyarakat minta, apa yang masyarakat usulkan terakomodir. Kami minta maaf berdua dan terima kasih banyak atas support dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Kepala LPMP Provinsi Jambi, Erlina SSH MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Esos MIP, Bapeda Provinsi Jambi. AKBP Yuyan Riyatmaja SIK, MH, Kapolres Muaro Jambi. Dalam prioritas pembangunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya peningkatan produktivitas daerah, pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Pertama, peningkatan produktivitas daerah, meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak, mendorong pemulihan dunia usaha, peningkatan nilai tambah industri pengolahan, meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif, dan meningkatkan investasi sektor real padat karya. Kedua, pembangunan infrastruktur daerah, penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar, memperluas akses terhadap sanitasi layak, dan peningkatan layak infrastruktur sosial. Ketiga, pembangunan manusia, perluasan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pembangunan gender, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi, mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya, mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan tata kelola layanan publik, meningkatkan kemampuan ASN, dan meningkatkan Trantibung. Pada tahun 2023 mendatang, target realisasi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp1,32 triliun. Anggaran ini dirasa kurang dan perlu diupayakan peningkatan sumber pendanaan melalui pemerintah pusat, provinsi, dan lainnya. Melalui pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap bisa menyelesaikan akses antar wilayah yang terhubung oleh jalan provinsi agar dapat menjadi perhatian terutama pada wilayah yang memiliki potensi penyumbang PAD Provinsi Jambi pada sektor perkebunan dan industri. Sementara untuk pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap mendapatkan alokasi penerimaan dana khusus berupa fisik pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan juga irigasi. Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati, pembangunan daerah dilakukan untuk melaksanakan beberapa tujuan yang termuat dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diantaranya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan konsistensi perencanaan tahunan, baik perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hadirin serta musrenbang yang saya banggakan, kami mengapresiasi rancangan RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023 yang mempunyai tema peningkatan sumber daya manusia pasca pandemi disertai optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan serta pembangunan infrastruktur wilayah dan tata kelola pemerintahan telah mendukung tema RKPD Provinsi Jambi tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan hijau, dan RKP tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai berbagai indikator makro yang telah ditetapkan nasional, kami berkontribusi untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 4,3 sampai 4,9. Kemudian angka kemiskinan kami coba tekan di 7,6 hingga 7,4. Kemudian angka tingkat pengangguran terbuka kami coba tekan
di 4,85 hingga 4,61. Demikian pula dengan Gini rasio yang coba kita tekan 0,315 hingga 0,314. Dengan terakhir indeks moral manusia kita coba tetapkan di 72,41 hingga 72,62. Seperti kita ketahui tadi bahwa Muaro Jambi sendiri IPM-nya hampir 70, masih 69. Artinya sedikit lagi dia berada dalam kondisi baik, karena IPM di angka 70 baru baik. Jadi sedikit lagi Muaro Jambi IPM-nya dalam kondisi baik, sehingga butuh upaya yang ekstra dan lebih inovatif agar IPM di Muaro Jambi tahun depan bisa di angka 70. Di target pertumbuhan ekonomi 4,3 sampai 4,9, kami berharap Pemkab Muaro Jambi berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan di 4,18 hingga 4,50. Jadi angka optimisnya 4,5, angka moderatnya 4,18. Jadi dengan demikian kami bisa optimis capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 bisa tercapai. Adapun ada 5 prioritas pembangunan dari RKPD Pemerintah Provinsi Jambi. Pertama, peningkatan produktivitas daerah, pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintahan. Apa yang Bapak sarankan itu sudah menjadi perhatian kami. Kami akan laksanakan itu pada tahun 2023 nanti. Kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Nyoto bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, khususnya untuk peningkatan UMKM. Tadi persoalan yang menyangkut bagaimana upaya kita untuk memberdayakan UMKM dengan penyerapan terhadap produksi dalam negeri. Pemerintah juga sudah melakukan gerakan nasional, menggalakkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Di tahun 2023 nanti kami akan paling tidak mengalokasikan dana sebesar 40% untuk menyerap produksi dalam negeri ini. Sehingga dengan demikian penyerapan 40% itu diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja. Kemudian juga tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi di Kabupaten Muaro Jambi ini. Persoalan selanjutnya yang menyangkut masalah stunting, memang kami akui bahwa di Kabupaten Muaro Jambi masih cukup tinggi, dan itu tentu akan menjadi perhatian kita juga. Salah satunya tadi sudah disebutkan dengan melakukan peningkatan terhadap peran Posyandu dan PKK. Karena dua unsur ini, dua lembaga yang ada langsung berhadapan dengan masyarakat ini dirasakan sangat efektif untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pendampingan dalam rangka untuk menekan melakukan penurunan terhadap prevalensi stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Sudah mendengar sepintas apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, Kemendagri, dari Bapeda, dari Bapeda Provinsi juga, penyajiannya juga dari Sekda. Terima kasih Bapak. Tentu kami tetap menyambut baik proses ini yang sudah dituangkan dalam undang-undang kita, dalam sistem perencanaan pembangunan kita. Tahapan-tahapan ini tentu tidak boleh kita lewati. Mudah-mudahan Musrenbang kali ini tidak terkesan seremonial, tapi habis pembukaan ini saya berharap pada Bapeda untuk melakukan musrenbang yang berkualitas. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak, kami paham betul, kami juga berharap kepada daerah Muaro Jambi ini selaku anggota DPR untuk menjaga konsistensi dari sinkronisasi perencanaan itu antara program pusat, provinsi, dan daerah. Poin berikut yang ingin kami sampaikan bahwa dari Kemendagri, kami sering di dalam melakukan proses anggaran ini,
kadang-kadang terganggu dengan regulasi-regulasi yang sedikit terhambat yang kami terima. Oleh sebab itu kami berharap Kemendagri untuk tahun ini agar lebih cepat, lebih baik yang berkaitan dengan misalnya kaitan dengan PMK, yang berkaitan dengan PMK, dana transfer, DAU, DAK, ya termasuk dana bagi hasil dan sebagainya, regulasi yang perlu menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian kami berharap juga apa yang disampaikan pada kami itu betul-betul bisa kami pahami dengan baik dan tidak menimbulkan multi tafsir apa yang disampaikan itu. Bapak Kemendagri juga mewakili Kemendagri, kami sampaikan bahwa kami ini adalah daerah yang hinterland kota, jadi daerah sekitar Provinsi Jambi yang pertumbuhan penduduknya juga signifikan bertambah, dan juga sebagai efeknya ada pemekaran desa.